Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kali ini. Pada video ini saya akan membahas mengenai turunan tingkat tinggi, tutorial kalkulus 1. Nah, misalnya diberikan sebuah fungsi ya, y sama dengan fx. Nah, ini sama dengan 2x pangkat 5 min x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 200. Nah, kita akan mencari turunan tingkat tinggi. Maksudnya apa? Turunan tingkat tinggi itu maksudnya adalah menurunkan ya dengan beberapa kali proses penurunan. Jadi ada turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai turunan ke n. Maka inilah yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi. Untuk fungsi ini berarti kita tentukan turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya di sini adalah bisa kita tuliskan sebagai dy dx. Nah, atau juga bisa dituliskan sebagai y aksen. Atau juga bisa dituliskan sebagai f aksen x. Nah, jadi ketiga-tiganya ini biasa digunakan untuk menotasikan turunan pertama. Nah, kita turunkan 2x yang ini, fungsi ini berarti 2x pangkat 5 jadi 5 kali 2 10, x pangkat 4. 4 itu 5 kurang 1. Kemudian ini dikurangi 4, turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3 ya. Turunan dari 8x pangkat 3 adalah 24x pangkat 2. Turunan dari min 200 adalah 0. Oke, jadi inilah turunan pertamanya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita hanya membahas satu kali penurunan, nah di turunan tingkat tinggi ini kita akan menurunkan lebih dari satu kali penurunan. Turunan keduanya seperti apa ya? Turunan kedua ini bisa dinotasikan menjadi d kuadrat y dx kuadrat ya. Atau bisa juga lebih simpelnya y aksen kuadrat. Atau f double aksen, fx. Nah, ini turunan dari turunan pertama ini tentunya ya. Berarti ini 10x pangkat 4 diturunkan menjadi 4 kali 10 40x pangkat 3 min 4x pangkat 3 jadi min 12x pangkat 2, 24x pangkat 2 menjadi 48x. Oke, turunan ketiganya juga sama saja ya prosesnya. Ini bisa disimbolkan juga menjadi d pangkat 3 y dx pangkat 3 atau y triple aksen atau f triple aksen fx. Ini bisa saja semuanya. Nah, kita turunkan dari turunan yang keduanya. Berarti ini 3 kali 40 120 x pangkat 2 min 24x plus 48. Oke, jadi sangat mudah ya. Ini kan fungsinya juga yang sederhana. Nah, turunan yang keempat juga kita bisa tuliskan ya menjadi d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan, nah ini juga bisa dituliskan menjadi y dalam kurung pangkat 4. Ini maksudnya bukan pangkat kalau pakai dalam kurung, ini maksudnya turunan keempat dari y ya. Atau f 4x, ini turunan keempat dari x dari fx sama dengan, nah, diturunkan dari yang atas ini ya, 2 kali 120 240x, yang ini jadi min 24, yang 48 kan jadi 0. Selanjutnya turunan kelima ya, ini menjadi d pangkat 5y dx pangkat 5 y5 ya, maksudnya di sini turunan kelima atau f5x fx sama dengan 240. Ini turunan dari 240x min 24 adalah 240. Nah, kemudian turunan ke-6. Turunan ke-6 juga sama ya, di sini berarti d pangkat 6y per dx pangkat 6 ini sama dengan y pangkat 6. Ya, ini maksudnya bisa dituliskan sebagai seperti ini. Nah, jadi turunan dari 240 itu kan dia konstanta, berarti dia turunannya jadi 0. Nah, jadi dari turunan ke-6 ini sampai turunan ke n itu sudah pasti kan 6 ke 7 ke 8 ke 9 dan sampai ke n ya pasti 0 ya turunannya karena di sini kan sudah 0. Kemudian nah di sini kalau turunan ke n sendiri berarti secara umum bisa kita tuliskan menjadi d pangkat ny per dx pangkat n sama dengan y pangkat n sama dengan f pangkat n fx. Nah, turunan fx turunan ke n fx itu berarti sama dengan 0. Nah, ini untuk fungsi yang sederhana. Oke, kita akan bahas satu soal lagi yang lebih sedikit kompleks ya di sini. Di sini diketahui y sama dengan x sin 2x. Tentukan y
triple aksen atau turunan ketiga dari Y ya terhadap X, dan yang ini berarti Y triple aksen V per 2. Jadi nanti kalau sudah dapat Y triple aksen X-nya tuh diganti dengan V per 2 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi untuk menurunkan itu tergantung jenis fungsinya seperti apa ya, bentuk fungsinya seperti apa. Jadi nanti kita gunakan teknik-teknik yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya kan kita sudah banyak belajar ya mengenai apa? Ada aturan perkalian gitu kan. Nah, aturan perkalian kalau fungsinya bentuknya perkalian. Ada apa lagi? Aturan pembagian gitu ya. Ada aturan apa? Turunan rantai. Aturan rantai ya. Nah, ada juga turunan implisit. Nah, jadi yang ini masih tetap digunakan di turunan tingkat tinggi ini. Jadi tergantung bentuk fungsinya gitu ya. Atau ada juga turunan fungsi trigonometri ya, seperti yang ini kan ini mengandung turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau misalnya masih bingung di trigonometrinya, nanti di review kembali, dibuka kembali ya catatan-catatannya atau video-video mengenai turunan fungsi trigonometri. Trigonometri atau turunan fungsi transenden ya. Transenden itu kayak ln gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi semua aturan yang ini nanti berlaku juga ya di aturan di turunan tingkat tinggi ini ya. Jadi tergantung bentuk fungsinya. Nah, sekarang kita fokus ke soal yang diberikan saja ya. Oke. Di sini bentuk fungsinya adalah Y sama dengan X kali sin 2X. Nah, jadi bentuknya di sini perkalian ya. Perkalian antara dua buah fungsi. Jadi tidak bisa secara langsung kita turunkan. Ini satu buah fungsi, yang ini satu buah fungsi. Nah, nanti ini dimisalkan sebagai U, yang ini dimisalkan sebagai V. Oh, berarti ini pakainya aturan perkalian ya, pakainya aturan perkalian. Nah, gunakan aturan perkalian ya, kebetulan kan fungsi dalam bentuk perkalian. Ini rumusnya yang ini ya, U kali V aksen atau turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Oke, berarti kita misalkan aja U-nya adalah X ya, V-nya adalah sin 2X. Berarti turunan dari X adalah 1 ya. Turunan dari sin 2X, nah nanti Anda harus membuka lagi aturan turunan trigonometri ya. Turunan dari sin X itu kan cos X ya, tapi di sini ada 2X-nya. Berarti turunan dari sin 2X itu adalah cos 2X dikali dengan turunan dari 2X. Turunan dari 2X apa? Ya 2 gitu ya. Ini pakai aturan rantai sebenarnya ya, menurunkan sin 2X. Oke, selanjutnya kita akan cari ya turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti aksen X itu adalah, nah ini kan U aksennya 1 ya. V-nya sin 2X. 1 kali sin 2X tambah U-nya X. V aksennya 2 cos 2X. Dikalikan sehingga mendapatkan hasil untuk turunan pertama sin 2X plus 2X cos 2X. Nah, untuk selanjutnya juga nanti akan digunakan untuk prosesnya. Ini juga kan bentuk perkalian juga ini. Yang bagian pertama sih bisa secara langsung nih pakai turunan sin 2X ya. Aturan rantai juga bisa berlaku di sini ya. Nanti ini berarti turunan sin 2X itu berarti turunan sin adalah cos 2X gitu ya. Dikali turunan dari 2X adalah 2. Jadi turunannya nanti 2 cos 2X. Nah, yang ini tuh perkalian dua buah fungsi juga. Ini jadi U, ini jadi V. Prosesnya sama ya. Tapi saya tidak akan detailkan di sini ya, karena ini materi di sebelumnya. Oke, kita langsung saja turunkan. Nah, sehingga di sini kan menjadi turunan dari sin 2X itu adalah 2 cos 2X ya. Nah, kemudian turunan dari perkalian ini sendiri, ini menggunakan aturan perkalian yang sama ya, yang ini.
Nah, sehingga mendapatkan hasilnya yang ini kan, ini turunan dari 2 ini dari mana? Oh, ini jadi turunan dari 2x. Turunannya 2 kali cos 2x-nya sendiri ditambah 2x-nya sendiri dikali turunan dari cos 2x adalah turunan cos min sin ya. Min 2 sin 2x. Oke. Selanjutnya kita cari turunan, kita sederhanakan dulu ya. Ini biar tidak terlalu kompleks. Nah, sehingga didapatkan turunan keduanya ya di sini ya double aksennya 4 cos 2x ini dari mana? Ya dari penjumlahan ini kan 2 cos 2x ditambah 2 cos 2x sama-sama cos 2x. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi 4 cos 2x. Sedangkan yang ini ya dikalikan aja, ini menjadi 4x sin 2x. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari turunan ketiga ya. Turunan ketiga. Oke, untuk mencari turunan ketiga ya. Berarti kita turunkan dari sini nih 4 cos 2x. Nah, 4 cos 2x itu kan berarti 2 kali turunan cos kan min sin ya. Makanya turunan di sini jadi min. Nah, di sini jadi min ya. Turunan dari 2x sendiri kan 2. 2 dikali 4 min 8. Turunan cos 2x kan sin 2x. Nah, ini pakai aturan rantai untuk trigonometri. Kemudian dikurangi. Nah, yang ini pakai aturan perkalian. Seperti tadi ya. 4x sin 2x. 4x-nya diturunkan jadi 4. Sin 2x ini tetap ya sebagai V-nya. Ini 4x itu sendiri sebagai U-nya. 2 cos 2x itu sebagai turunan dari sin 2x. 2 cos 2x. Oke. Jelas ya. Selanjutnya, ini kita sederhanakan. Ini min 8 sin 2x tetap. Ini dibuka kurung. Min 4 sin 2x. Min 8 cos 2x. Di sini ada yang sama. Sin 2x. Min 8 sin 2x. Min 4 sin 2x. Min 8, min 4 itu kan min 12 ya. Min 12 sin 2x dikurangi min 8x cos 2x. Oke, min 8x itu dari 4x kali 2 ya. Oke, jadi ini yang sudah terjawab ya untuk soalnya. Y triple aksen x-nya adalah min 12 sin 2x min 8x cos 2x. Nah, untuk yang satu lagi gimana ya? Untuk yang satu lagi itu x yang ada di sini semuanya diganti dengan v per 2 ya. Oke. Oke, kita sekarang cari ya triple aksen V per 2. Nah, bagi yang masih bingung apa itu V per 2? Ya, V per 2 itu V itu nilainya berapa? Nah, ini di trigonometrinya dibuka lagi ya. Di yang sebelumnya juga sudah ada video-video ya di sesi-sesi sebelumnya. V di sini dalam trigonometri ya, beda dengan dalam apa? Lingkaran. Lingkaran itu kan 22 yang ini bukan, ini dalam ini sudut V-nya. V-nya itu adalah 180 derajat. Ya, jadi kalau V per 2 ya berarti 180 dibagi 2 ya. Oke. Jadi ini V per 2 itu 90 derajat. Nah, tuh. Jadi V per 2 itu 90 derajat. Oke, jadi ini semua X-nya itu diganti dengan V per 2 ya. Ini min 12 sin 2X jadi 2 kali V per 2 ya. Dan ini kan nanti bisa dicoret ya. Ini juga bisa dicoret, ini jadi 4V berarti ya. Ini bisa dicoret. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah, nah ini sederhananya seperti ini, min 12 sin V. Nah, V 180 ya, min 12 sin V atau sin 180, yang ini menjadi 4V, yang ini menjadi cos V ya. Sin V itu berapa nilainya? Ya, nanti Anda bisa lihat lagi di tabel nilai-nilai sinus dan kosinus, bisa cari sendiri ya, itu banyak. Kalau misalnya belum menemukan di buku ini juga ada ya, di buku BMP kalkulus UT ada ya, atau di buku-buku SMA juga banyak ya, turunan dari 30 derajat berapa, dari 60 derajat berapa, dan seterusnya. Itu Anda harus tahu itu ya, atau Anda harus punya catatannya itu. Min 12 sin V ya, sin V itu nanti kalau kita turunkan sin 180 adalah 0 ya, jadi min 12 kali 0 ini min 4V, cos V-nya min 1 ya, sehingga hasilnya adalah untuk Y triple aksen V per 2 adalah sama dengan plus 4V ya, karena min 4V kali min 1.
Oke, demikian video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya di kolom komentar atau di forum diskusi, atau boleh juga lewat email, lewat WA ya, atau lewat pesan di forum diskusi. Silakan ya untuk menanyakan atau menanyakan hal-hal yang belum Anda mengerti ya. Karena saya juga tidak bisa membantu kalau di bagian mana gitu. Kalau Anda tidak bertanya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.